pun korupsi dan lain sebagainya, tapi Anda ditahan diduga melakukan kasus pengerusakan, padahal itu bukan pengerusakan, itu pembongkaran makam yang notabene tidak layak berdiri seperti itu di makam umum, menghabiskan lahan orang, lahan umum, lahan warga. Itu namanya serakah. Kalau ada 100 Balawi yang menanam, yang membangun di makam itu, habis itu makam semuanya. Kalau ukurannya kayak gitu semua, bahkan bisa jadi ada yang lebih gede nanti. Makanya di pemakaman umum jangan deh. Kalau ada Balawi, lu bikin beli tanah aja sendiri. Karena apa? Takutnya lu makamin di sini nanti bangunannya segede gaban lagi, gitu kan? Gitu. Jadi mohon maaf ya. Harusnya kepolisian itu tanyakan dulu, ini yang dirusak apa nih? Bangunan. Bangunan apa? Bangunan makam. Makamnya lahannya lahan apa? Lahan umum. Oh ya nggak bisa dong. Itu kan milik umum. Ya tapi kan rusak, bangunannya yang dirusak, bukan lahannya. Oke, bangunannya yang dirusak. Bangunannya ukuran berapa kali berapa? 10 kali 15 meter. Kemudian ada izin nggak? Nggak ada, ya nggak bisa juga, berarti bangunan Anda ilegal. Ada nggak perizinannya? Ada Pak, dari mana? Dari desa. Oh iya, berarti panggil kepala desanya, tangkap itu kepala desa. Karena diduga menyalahgunakan kewenangan. Kok seenak-enaknya aja kepala desa memberikan izin untuk mendirikan bangunan yang segitu gede di lahan umum. Kan gitu. Periksa dulu alas hukumnya. Begitu saudara. Nah, kalau ini bisa diproses hukum seperti ini ya, bangunan ilegal, bangunan yang tidak memiliki izin, kemudian bangunan juga yang berdiri di lahan umum, dihancurkan dan bisa diproses hukum, saya akan laporkan Deddy Mulyadi. Terus terang aja, Kang Deddy itu ribuan warung-warung pinggir jalan yang berada di pinggir jalan ya, yang dihancurkan, yang digusur oleh KDM. Pertanyaannya, salah nggak KDM melakukan itu? Tidak salah Pak. Satu, dia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan itu. Dia sebagai seorang gubernur. Lepaskan dia dari gubernur, apakah bisa diproses? Tidak Pak. Karena apa? Bangunan itu bangunan ilegal, berdiri di tanah umum. Orang lain tidak bisa memanfaatkan, hanya untuk kepentingan orang-orang si pengguna warung. Itu cuma warung Pak. KDM itu kemarin pernah membongkar di Bogor itu tempat pariwisata Pak, yang baru dibangun dengan menghabiskan bangunannya itu lebih daripada 30 miliar atau 50 miliar. Belum aja dipakai udah dihancurkan lagi. Apakah KDM dilaporkan dan bisa diproses? Tidak bisa Pak. Karena apa? Yang salah lu. Kenapa lu bangun di lahan negara? Saya rugi Pak, ya urusan ente, mau rugi mau gimana. KDM itu nggak diproses Pak. Dan kalaupun diproses, itu orang gila aja yang mau memprosesnya. Ya KDM ya KDM. Nah sekarang gini, ada bangunan gitu kan, yang ada bangunan makam, cungkup makam, atau balai-balai lah, katakanlah seperti rumah lah kan gitu. Kelihatan mungkin di piti-piti. Yang dibangun di atas pemakaman umum yang luasnya nggak kira-kira, nggak nyisain buat orang gitu loh, serakah lah katakanlah, itu kan. Kemudian bangunannya juga tanpa izin, kemudian diturunkan dibongkar oleh warga. Diproses yang membongkarnya, yang diprosesnya kasihannya satu orang. Itu Gustom doang. Ya sampai hari tadi ya, itu cuma satu orang yang ditetapkan tersangka, padahal di piti-piti yang kayak itu tuh, tarik tambang itu lebih 50 orang Pak, tangkap semua itu. Ibu-ibu yang ada di sana, termasuk bapak-bapak TNI yang memakai baju-baju tentara, tangkap semua Pak di situ. Karena apa? TNI juga ikut serta tuh. Kalau itu tindakan pidana, orang yang melihat secara langsung dan membiarkan proses tindak pidana terjadi, maka orang itu pun bisa dituduhkan, bisa dikena delik. Bapak-bapak TNI yang hadir ya, nanti Anda juga mungkin dijadikan tersangka. Mungkin bisa jadi.
Gitu. Jangan satu orang, Pak. Pasalnya 170, Yunto 179. Yang ditetapkan tersangka satu orang. Tapi entah ya sekarang udah bertambah atau belum. Tapi jangan tebang pilih. Semua yang ada di PT itu sikat semua. Mau satu kampung kayak penjarakan. Kalau memang itu pro justisia, demi keadilan. Pro justice. Soalnya saya takut lupa berbicara gini, takut lupa sama Bapak menanyakan tentang status hukum bangunan itu. Apakah bangunan itu berada di rumah di lahan pribadi? Jawabannya tidak, itu di lahan umum. Apakah bangunan itu juga memiliki izin? Jawabannya tidak. Berarti bangunan itu ilegal yang berdiri di lahan umum, dan secara asas attitude, secara asas etika atau kepatutan itu tidak patut. Ya jangan salahkan orang kalau itu dibongkar. Ditambah ada beberapa makam-makam lain yang diduga itu keuruk katanya ya. Tapi yang jelas ada itu di bawah pondasi itu makam Romo Kiai siapa gitu, ada berapa makam itu pas di atas kepalanya itu, apa namanya, pondasinya itu kan juga tidak beretika. Giliran diprotes ngamuk, lapor polisi. Dan bagi yang masih bela-bela terkait kasus tersebut ya, tinggal sebutkan aja di mana makam kedua orang tua Anda, saya bikin bangunan di sana, kemudian saya tindih di situ bangunan. Saya mau nguburin kucing kayak mau apa kayak di situ kan. Kemudian saya mau bangun itu kayak gitu. Nanti kira-kira tindakan Anda sama nggak? Terima nggak kayak gitu? Makam kedua orang tua kita misalkan, atau makam leluhur kita, nenek kita, kakek kita misalkan. Tiba-tiba gitu kan, di sampingnya itu, di pas patoknya itu ada pondasi bangunan. Kira-kira tindakan apaan Anda ya gimana? Saya bongkar langsung itu bangunan. Kan gitu. Nerima nggak? Jadi tolonglah ngaji diri gitu. Ketika orang lain ngambek itu, ketika orang lain marah itu sebab akibat. Sebabnya apa? Ya kalau misalkan misalkan bangunannya ya sauprit lah gitu kan, sepasnya itu, ataupun di tempat saya itu bos, di Subang ya, bil khusus di makam-makam umum itu sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan kayak gitu itu. Udah dirobohkan semua. Kan suka ada yang misalkan dua makam dalamnya gitu, dua makam gitu kan, suami istri gitu kan, terus dibangun kayak gubuk gitu. Itu sudah nggak ada lagi di saya. Itu semuanya sudah dihancurkan. Terkecuali kalau ada makam tokoh, itu pun tidak gede. Tidak sebesar yang kayak pila kemarin yang dirobohkan. Itu besar makam itu daripada pila yang ada di sini di daerah Ciater ya. Itu dijadikan rumah aja layak huni itu. Nanti saya nggak kebayangnya kalau ini kasus misalkan kalau setelah gugatan pra peradilan gitu ya. Dan saya yakini gugatan pra peradilan saya akan dikabulkan. Kita lihat aja. Kita lihat aja karena tahapan-tahapannya di situ. Waduh. Bangsa Indonesia ini sekarang sudah pada pinter, bos. Itu. Kalau gugatan pra peradilan saya dikabulkan, tenang Gusto. Kita laporkan balik itu si pelapor. Tenang aja. Kita lihat, kita kejar sampai kemanapun. Karena apa? Penetapan seseorang itu menjadi tersangka itu sudah merusak harga diri dan martabatnya. Tidak serta-merta loh. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Saya mengatakan ini, kalau memang ini salah, saya katakan salah. Kalau ini memang benar, saya katakan benar. Jadi
dalam hal ini saya tidak menutup-nutupi ya. Saya menduga, sekali lagi saya menduga, pihak penyidik dalam penanganan kasus perkara tersebut, perkara pembongkaran makam yang terletak di Binongan, di Pasuruan, ini diduga ada proses-proses atau tindakan tahapan kepolisian yang tidak memenuhi syarat, diduga tidak memenuhi syarat. Dan insya Allah saya dan tim akan melakukan advokasi hukum untuk menegakkan supremasi hukum yang sedemikian rupa dipandang bagus ya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan saya minta doanya, saya dalam posisi sehat, tetap semangat, walaupun memang riak dan bintik ya, bintik-bintik yang coba memprovokasi saya, kemudian menteror itu ini dan lain sebagainya juga ada. Tapi insya Allah Ade Irawan tidak akan pernah mundur sedetik pun atau mundur selangkah pun. Dalam hal ini tetap saya itu berpikiran, berprasangka bahwa penakut tidak akan memanjangkan usia, pemberani tidak akan memendekkan usia. Yang jelas urusan nyawa seseorang mutlak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diganggu-gugat ya. Mungkin itu saja live dari saya yang ingin saya katakan. Insya Allah saya akan buka live terus ya, memberitakan, menginformasikan perkembangan dalam proses penanganan tindak pidana ini. Dan informasi lagi satu hal ya, bagi teman-teman yang ada dekat di wilayah Pasuruan, kalau Anda berkenan silakan hadir pada hari Senin ya di Polres Pasuruan. Insya Allah kita akan melakukan unjuk rasa ya, unjuk rasa atau menggelar aksi demo yang insya Allah tidak akan kurang, akan dihadiri lebih daripada 3.000 orang ya. Kita akan sampaikan di situ mosi tidak percaya, ataupun di situ ya, ini saya berkasnya sudah pegang ya, dari warga yang kemarin ikut serta di situ menuntut keadilan. Kalau memang mau ditangani, mau itu semua yang ada di situ siap untuk dijebloskan ke penjara semua. Dan itu sudah ditandatangani ya teman-teman oleh warga yang kemarin terlibat, termasuk ibu-ibu semua udah nanda tangan di situ. Ada berkasnya di saya. Jadi kalau mau ditahan jangan hanya Gustom. Gustom itu bukan orang Pasuruan. Dia hanya kambing yang dicat hitam. Kalau mau semua yang ada di situ tangkap dan semua sudah nanda tangan. Siap, Pak Polisi tinggal siapkan aja LP yang besar. Sama anak-anak juga siapkan. Karena di situ juga kemarin ada anak-anak juga hadir. Ada yang di bawah umur. Tangkap juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Insya Allah perkembangan apapun akan saya rangkum, kemudian akan saya informasikan di live saya supaya menjawab ke rasa penasaran teman-teman semua. Dan sekali lagi saya minta doa dan dukungannya, semoga apa yang saya lakukan tidak terkontaminasi, tetap semangat, tetap dalam perlindungan Allah, dan tujuan saya cuma satu, yaitu menegakkan keadilan ya kepada pihak penyidik. Kita buktikan nanti judik vaksin di pengadilan, Pak. Apakah langkah dan tahapan ataupun prosedur dalam penanganan perkara tersebut sudah memenuhi syarat ataupun tidak. Kita lihat hukum acara pidananya, apakah Bapak sudah benar melakukan tindakan-tindakan yang Bapak ambil kebijakan tersebut, dalam mengambil langkah dalam kebijakan tersebut, atau salah. Kita lihat nanti, buktikan. Tapi mohon maaf Bapak, sepengetahuan saya, menurut kacamata yuridis saya, tidak bisa proses hukum itu, proses pidana itu, penetapan seseorang menjadi tersangka sebelum diperiksa, itu satu. Yang kedua, bagaimana pasca laporan itu tidak dilakukan penyelidikan dulu. Ini tipe B Pak yang dilaporkan, bukan tipe C Pak, bukan tertangkap tangan Pak. Ini tipe B. Harusnya Bapak keluarkan dulu SP lidik.
Tapi sementara ketika saya periksa di berkas apapun yang saya terima hari ini, tidak ada di situ Bapak mencantumkan surat perintah penyelidikan, tidak ada. Langsung SP-DIK, yaitu penyidikan. Dan status penyidikan ini otomatis statusnya sudah naik. Sudah ada tersangkanya. Sudah melalui proses gelar perkara. Yang akan saya tanyakan nanti, warkah gelar perkaranya siapin Pak? Laporan tanggal 1, tanggal 2 sudah penetapan tersangka atau penyidikan. Bapak siapin aja nanti di pengadilan, buktikan betul nggak Bapak melaksanakan gelar perkara atau tidak dalam menentukan perkara ini, sehingga langsung naik ke posisi penyidikan. Kita buktikan aja nanti. Dan saksi ahli mata, saksi ahlinya siapa dan lain sebagainya nanti juga Bapak hadirkan di pengadilan ya. Kita lihat. Karena dalam gelar perkara ini juga wajib melibatkan saksi ahli. Saksi ahlinya nanti siapa? Kita ambil sumpah saksi itu, ahli itu hadir dalam gelar perkara tersebut atau tidak? Berani nggak nanti saksi ahli bersaksi bahwa dia itu benar menyaksikan gelar perkara dan ikut prosesi gelar perkara dalam perkara ini? Insya Allah kita akan tempuh. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada penyidik yang hari ini sudah mengambil suatu langkah, tindakan, kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi saya hanya mengingatkan sama Bapak, ya, jangan lupakan rule on the game, ya, jangan keluar dari rel. Semuanya harus ada aturan mainnya. Kalau memang Bapak ingin menegakkan supremasi hukum atau katakanlah pro justisia atau pro justice demi keadilan, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Mungkin Bapak lupa, tadi saya pihak kepolisian mungkin lupa ya menanyakan apakah makam itu didirikan di di lahan pribadi atau lahan umum. Itu mungkin lupa ditanyakan gitu. Kemudian apakah itu sudah layak bangunan tersebut didirikan sebesar itu di makam umum, apakah bangunan tersebut ada izin gitu. Kalau IMB ya nggak mungkin, minimal izin dari desa. Nah kalaupun ada izin dari desa, bangunan itu tangkap itu kepala desa. Karena tidak seharusnya kepala desa membiarkan bangunan sebesar itu didirikan di lahan umum, di pemakaman umum. Ya habis dong. Ada 100 orang Balawi di situ, Habib di situ bikin makam, selesai itu semuanya habis. Tergusur semua. 100 orang kali misalnya 10 meter kali 10 meter persegi aja udah berapa meter itu? Udah 100 meter persegi. Kalau ada 100 orang bayangkan. 1 hektar itu habis sama 100 Balawi di situ. Makanya teman-teman, kalau di saya untungnya alhamdulillah nggak ada Habib, nggak ada Balawi. Jadi nggak ada yang apa, yang rakus ke tanah. Aduh. Alhamdulillah lah, orang Subang itu nggak ada Balawi. Kalau ada Balawi, tanah di sini pemakaman bisa habis juga mungkin ya. Aduh. Nah begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya kenapa membawa tema ini, karena memang banyak juga teman-teman ya yang nanyakan melalui telepon gitu, melalui WA ke saya. Ini sekalian saya klarifikasi langsung ya seperti ini. Jadi tahapan demi tahapan tadi saya udah gambarkan. Artinya ini saya salut juga terhadap pihak penyidik yang menangani perkara ini, perkara Pasuruan ini, perkara pembongkaran makam ini, karena dalam waktu yang sangat itu sesuai dengan apa ya, proklamasi, mungkin ada kata-kata dilaksanakan dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini sesuai dengan proklamasi. Tanggal 1 dilaporkan, tanggal 2 udah ada tersangka. Udah ada penyidikan, ada statusnya, mantap. 1 kali 24 jam. One day. Wih, mantap. Sigap, sigap. Salut saya.
Berarti 1 kali 24 jam kerjanya itu. Truk. Sudah. Tanpa harus lead. Kita dik aja. Kan gitu. Mantap, luar biasa. Bapak. Tapi mudah-mudahan ya. Saya juga sempat komunikasi melalui telepon dengan penyidiknya bahwa saya minta melalui lawyer, karena kebetulan Gustom ini didampingi 3 lawyer ya, 2 perempuan 1 laki-laki. Kata saya, tolong mintakan SPDP dari kejaksaan. Itu SPDP saja teman-teman, itu baru dibuat, baru dimohonkan. Surat perintah dimulainya penyidikan itu dari kejaksaan baru diusulkan. Bayangkan. Ingat, kepolisian itu hanya berhak melakukan penahanan, itu pun kalau didukung dengan bukti yang kuat atau cukup bukti, 1 kali 24 jam. Lebih daripada itu, maka SPDP itu harus dimohonkan dan diterbitkan oleh kejaksaan, oleh JPU. Dan malam tadi saya katakan, coba tolong ke lawyernya gitu kan, mintakan ke penyidik SPDP-nya dari kejaksaannya. Ternyata pas ditanyakan baru dimohonkan, dan itu pun entah sudah dikirimkan atau belum. Nah, di situ. Kemudian dari dasar SPDP tersebut yang baru dimohonkan tersebut, yang dijadikan SP tahannya, tangkap tahannya, landasan hukumnya kemana kalau SPDP-nya tidak ada? Landasan hukumnya kemana? Ini kok kayak main-main penanganan perkara ini. Yang pertama, ini mungkin penanganan kasus tercepat di dunia. Penanganan perkara pidana tercepat di dunia pasca dilaporkan dengan tipe laporan tipe B. Tanggal 1 dilaporkan, tanggal 2 ada penetapan tersangka, penetapan surat penangkapan, dan prosesnya tanpa penyelidikan karena di surat-surat yang ada tidak ada SP lidik. Mantap, saudaraku. Kok bisa gitu? Tapi saya salut kalau memang tahapannya itu benar gitu menurut kepolisian. Luar biasa berarti. Pihak penyidik Polresta Pasuruan luar biasa berarti. Gitu kan? Dalam 1 hari sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Langsung statusnya tidak ada lead, langsung penyidikan, langsung sidik. Wih, ya mantap. Gelar perkaranya dan lain sebagainya itu dilaksanakan cukup 1 hari. Luar biasa. One day. Tapi saya ini kan diduga. Sehebat-hebatnya, mohon maaf, sehebat-hebatnya penyidik dalam menindaklanjuti sebuah aduan perkara gitu. Biasanya ya minimal ada jeda lah gitu kan. Karena di situ apa teman-teman? Ada proses penelitian dulu, ada proses penyelidikan dulu, gitu kan. Kemudian ada tahapan-tahapan, kemudian juga ada gelar perkara dulu, sehingga nanti untuk ditaikan sebagai tersangka, sebagai penyidikan, kasusnya masuk di tahapannya ke penyidikan, maka di situ harus ada gelar dulu. Apakah ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai perkara pidana atau tidak, kan gitu. Ya, kita lihat. Karena saya sudah memeriksa, saya sudah mempelajari. Yang pertama, tidak ada temuan di situ di dasar-dasar surat yang saya terima, gitu kan. SP lidik. Jadi ada kemungkinan ini tahapannya dari pelaporan langsung naik kepada penyidikan. Karena SP lidiknya tidak ada di situ.
Yang ada itu laporan nomor sekian tertanggal sekian dengan nama pelapor ini. Kemudian surat perintah penyidikan gitu kan dengan nomor segini segini segini. Lah, ini kapan dilidiknya kan gitu. Ya wallahu alam, apakah kalau memang itu versi kepolisian merasa benar ya silahkan. Tapi ingat ya teman-teman, insya Allah dalam perkara ini saya tujuannya hanya ingin meluruskan ya, meluruskan. Yang pertama, kalau memang itu masuk kategori pidana, ya tolong disidik ataupun ditangani ataupun ditindaklanjuti secara profesional. Jangan mengindahkan intervensi orang lain. Artinya, gunakan tugas pokok fungsi Anda sebagai polisi yang jujur, sebagai polisi yang baik, dan insya Allah kebenaran itu tidak akan tergantikan dengan kesalahan. Ya, benar katakan benar, salah katakan salah. Dan terus terang saja, untuk sementara setelah saya kaji, setelah saya teliti dari berkas-berkas yang saya terima, saya diduga bahwa proses dalam penetapan status tersangka Saudara Muhammad alias Gustom atau Layout itu diduga melanggar prosedur penanganan perkara atau melanggar SOP. Insya Allah Bapak penyidik, benar dan salah saya tidak akan tinggal diam. Kami dengan tim akan melakukan upaya hukum, yaitu gugatan pra peradilan. Insya Allah kita akan lakukan teman-teman di sini. Saya bukan ingin mengintervensi dan lain sebagainya, tidak. Artinya kalau memang Muhammad atau Layout ini bersalah, ya dia wajar menerima konsekuensi atas tindakannya. Akan tetapi terlepas dari saudara Gustom ini bersalah atau tidak, tapi tolong prosesnya ini loh, gitu kan. Proses dalam penanganannya jangan kelihatan seperti ada tendensi pribadi. Mudah-mudahan saya doakan pihak penyidik, tetap berada di rule of the game-nya gitu kan, rule of the game, ataupun menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, baik itu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun melalui keputusan Kapolri gitu kan. Kan di situ ada perkap masalahnya, ada perkap juga. Jadi dalam tahapan-tahapan itu polisi juga atau penyidik itu wajib memperhatikan peraturan Kapolri ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya menduga dalam tahapan atau proses tahapan penanganan tindak lanjut kasus Gustom ini diduga ada unsur yang dipaksakan dan tahapan yang memang tidak sesuai dengan diduga tidak sesuai dengan protap ya ataupun SOP. Terima kasih. Nah, begitu ya teman-teman. Sekali lagi, kalau memang ini dijadikan alas hukum pengerusakan, ini dijadikan dasar untuk sebagai alas pidana gitu kan,